Pagi teman-teman, jumpa lagi. Pagi teman-teman, jumpa lagi. Semoga teman-teman semua ya diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Saya ingin berbagi lagi ya di video kali ini tentang pikiran. Ini sangat luar biasa sekali. Sangat boleh teman-teman renungkan lah ya. Jadi berpikir fokus ini sangat paling ya. Kenapa juga Rasul mengajarkan anak itu ada 3 ya informasinya, bahwa berkuda, berenang, dan memanah. Karena memanah tadi kalau saya simpulkan adalah untuk sukses memanah itu kita harus fokus. Juga teman-teman, saya ini sangat ini ya, kalau saya bilang dari teman-teman saya kebanyakan gitu, kalau saya nembak senapang angin, nembak burung itu, kalau pelurunya 10, kemungkinan saya dapat burungnya itu 8. Artinya melesetnya cuma hanya 2. Kenapa saya bisa seperti itu? Itu memang tingkat kefokusan ya. Walaupun secara SDM saya tidak terlalu pintar, tapi kalau segala sesuatu itu saya orangnya fokus. Jadi inilah pentingnya teman-teman sadari semua bahwa Tuhan menciptakan manusia, ya makhluknya lah ya, seluruhnya semuanya itu sangat luar biasa. Contoh ya, refleks kita itu dari semuanya itu dari otak, semuanya itu dari pikiran kita. Kalau kita berpikir kita bisa, maka otak kita mencari jalan supaya bisa tercapai. Oke. Tapi kalau otak kita sudah mengatakan ini susah, maka otak kita akan menutup semua hal-hal yang mudah. Jadi tidak akan ada jalan, tidak akan ada solusi. Jadi sangat bahaya sekali ini teman-teman. Jadi sangat luar biasa Tuhan menciptakan manusia. Contoh, otak kita tuh refleksnya hampir sama dengan kedipan mata kita. Jadi kalau kita bersepeda motor di senja hari, di sore hari, dilewat di sawah-sawah, itu kan banyak ada debu, ada binatang kecil-kecil ya. Mata kita tanpa disuruh dia berkedip sendiri, menghindari sendiri binatang-binatang yang ada yang mau menuju ke mata. Langsung refleksnya kita seperti itu. Jadi refleks. Jadi teman-teman juga mungkin pernah ya, namanya pasti merasakan, misalnya kalau ada yang mau mukul kita, tangannya refleksnya kita langsung menangkis. Itu yang merintah ya otak kita gitu. Ya kembali lagi bahwa bahayanya kalau kita berpikir tidak bisa, sudah refleks otak kita tuh menutup semua hal-hal yang bisa gitu. Nah ini kan bahaya ini. Jadi jangan katakan tidak bisa ya, karena otak kita, mindset kita mengarahkan semua, membuka hal yang bisa itu tertutup, dia tidak akan diresponnya. Dia akan merespon hal-hal yang bisa. Contohnya gitu. Jadi sama kalau kita bisnis bilang harus berpikir modal gitu, harus punya modal, dia otak kita refleks, dia akan berpikir usaha yang harus memakai modal ya, bisnis yang pakai modal. Jadi kalau bisnis yang tidak pakai modal, akhirnya otak kita menutup bahwa nggak bisa kalau nggak pakai modal, nggak logis kalau nggak pakai modal, dan banyak. Hanya hati-hati dengan otak kita. Jadi juga kalau kita berpikir semua usaha diawali pasti tidak dengan modal, pasti bisa dijalankan walaupun tanpa modal. Kalau kita berpikir seperti itu, otak kita akan berjalan, akan terfikirkan hal-hal yang sesuai apa yang kita pikirkan dari awal. Ya teman-teman ya.
Makanya hati-hati dengan otak kita, hati-hati dengan pikiran kita, karena itulah kekuasaan Tuhan yang telah memberikan kita ya kelebihan daripada makhluk-makhluk lain. Jadi untuk teman-teman, kalau selalu berpikir, misalnya berpikir apa sih yang kita perbuat hari ini. Jadi satu itu udah ada penelitian ya, sudah ada penelitian. Nggak tahu itu 1 detik itu berapa ribu pikiran kita yang masuk dalam otak kita. Baik itu pikiran baik, pikiran buruk, terancam, was-was, bahagia, suka, cita, mau kemana, mau ke utara, ke selatan, mau belanja, atau dan lain, mau istirahat dan lain-lain. Makanya ini sangat penting ya, supaya otak kita tidak liar, kita harus punya rencana kerja, harus punya konsep, ya, harus ibaratnya tuh ngikutin kompas ya. Kalau kompasnya sudah pasti lah ya, petunjuk yang ada di, kalau orang Muslim ya, di Quran ya gitu ya. Jadi sangatlah penting bahwa segala sesuatu itu kita harus punya rencana. Kenapa? Itu tadi itu. Jadi kedengaran suara motor misalnya ya, kita tuh berpikirkan, motor itu bagus, motor itu ininya lagi rusak, motor itu keluaran tahun berapa. Banyak pikiran tentang motor itu karena kita mendengarkan motor. Begitu kita mendengarkan suara burung, kita terpikirkan lagi tuh, burung apa ya bunyinya begitu, kenapa ya bisa bunyi begitu. Akhirnya bias deh, apa yang mau kita kerjakan tuh bias. Belum lagi terpikirkan tentang cuaca, tentang politik. Banyak sekali yang membuat, makanya kenapa kita tidak sukses, itu salah satunya ya itu tadi itu. Jadi sebenarnya kita gagal fokus gitu. Ya. Jadi kalau dalam video saya yang kemarin-kemarin, ataupun sebenarnya perintah Tuhan ya, hari esok harus lebih baik daripada hari ini gitu. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Seperti itu. Tapi bagaimana bisa kita hari esok lebih bagus, lebih baik daripada hari ini gitu. Karena sulit sekali bagi kita yang nggak fokus. Nah, untuk mencapai fokus itu, ya syaratnya mau tidak mau harus ada rencana. Hari ini apa aja nih plannya yang harus kita kerjakan, harus jelas. Jam sekian apa yang harus kita kerjakan, sore nanti apa yang harus kita kerjakan, besok harus apa yang kita kerjakan, lusa harus apa yang kita kerjakan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai kita berpulang ya. Itu memang sudah harus dikonsep mulai saat ini gitu, harus direncanakan, namanya manajemen diri. Jadi memanage diri kita, karena kalau tidak di-manage, ya itu tadi itu. Otak kita ini sangat liar, karena sangat banyak sekali yang masuk. Apalagi kita ke mall ya. Janganlah ke mall. Di HP kita ya. Di HP kita buka HP pagi hari. Ya biasanya kita lupa untuk, biasa saya juga sama, untuk berdoa, untuk cari manfaatnya dari HP kita. Sebenarnya harus berdoa ya. Karena banyaknya aplikasi ya, banyaknya informasi. Begitu kita buka HP kita itu sudah informasi tentang kecelakaan, informasi tentang politik, informasi tentang agama, informasi tentang artis ya. Itu membuat otak kita itu akhirnya liar dia. Dan dia cenderung kepada apa yang kita pikirkan gitu. Kalau kemarin kita buka file beberapa hari itu tentang sepak bola, maka dia akan keluar tentang sepak bola. Wah, Persib sepak bola ini tanggal sekian, bulan sekian ada sepak pertandingan bola dan bla bla bla. Kalau kita kemarin lusa ya, kita berpikir tentang makanan, dia akan keluar file di dalam otak kita tentang makanan. Seperti itu. Jadi sangat tidak mungkin kita akan fokus ya. Begitu tadi buka lagi di Facebook ya, saya kan mempelajari digital marketing di Facebook. Jadi
di situ menunya banyak sekali, di situ tuh hiburannya banyak sekali, nggak putus-putus kan. Maka buat teman-teman kalau mau sukses ya mau nggak mau harus membuat plan bisnis. Kalau mau bisnis ya, kalau kerja ya harus ada plan kerjanya. Kalau anak sekolah harus ada jadwalnya. Kalau ibu rumah tangga harus ada jadwalnya. Kalau enggak nanti terganggu dengan sinetron ya dan lain-lain. Itulah hebatnya otak kita gitu. Karena Tuhan itu menciptakan otak kita itu karena hebatnya otak yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan kepada manusia gitu ya. Jadi dia itu akan menutup apa yang tidak diinginkan. Nah, dia akan membuka apa yang kita inginkan. Asik kan sebenarnya. Jadi inginkan aja yang kebaikan. Salah satu misalnya contoh, hari ini siapa ya yang harus saya bantu? Bagaimana ya cara membantunya? Siapa yang harus saya tolong? Hari ini apa sih yang harus saya kerjakan untuk menolong orang? Harusnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak, otak kita ini sangat liar. Makanya saya minta tim saya, karyawan saya harus dia mencatat. Harus ada plan, kamu nih hari ini ngerjain apa, besok ngerjain apa, lusa ngerjain apa. Dan itu setiap pagi di briefing sama saya. Kalau enggak dia lepas dari relnya. Seperti itu teman-teman. Juga kita gitu. Makanya kita sebagai manusia yang lemah ya, harusnya selalu melihat kompas, harus selalu melihat petunjuk. Kalau muslim ya Quran tadi ya, tiap hari itu harus dibuka Quran itu. Kalau enggak kita lari dah kemana-mana. Jadi bekerja sesuai dengan konsep otak kita, bekerja sesuai dengan yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita lihat di Facebook, kita lihat di Instagram, kerjanya ini berdagang saham, berdagang uang, atau dan lain-lain. Akhirnya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya sangat luar biasa ya kalau kita bisa memanage otak kita. Jadi caranya memanage ya itu tadi, manajemen diri. Bagaimana kita memanage diri kita, jam berapa kita mandi ya, jam berapa kita sholat duha mungkin ya, jam berapa kita harus mengerjakan apa, harus silaturahmi kemana, harus apa yang harus kita urus hari ini. Jangan ditunda-tunda urusan hari ini, jangan dikerjakan untuk hari esok. Dan kalau tidak kita konsepkan, kalau kita tidak bikin plan, kalau kita tidak bikin rencana, itu akan bias dah. Pasti bias, karena otak kita ini nggak bisa ditipu dia. Jadi kita melihat apa, terpikirkan dia. Jadi yang kita lupa. Contoh ya, ibu-ibu rumah tangga nih sering ini. Dia misalnya kalau manasin sayuran atau lagi goreng apa, itu mereka itu tidak mau sambil nonton TV atau sambil ngerjain apa. Soalnya begitu sambil misalnya dia sambil buang sampah, nanti begitu melihat sampah lain, oh mau buang lagi ini, bersih ini. Begitu lihat bunga, mau siram bunga, itu lupa dengan gorengannya. Lupa dengan masakannya di dapur, akhirnya hangus seperti itu. Jadi memanage otak kita, memanajemen diri kita, inilah penting teman-teman. Baik, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanage ya. Dicatat teman-teman. Di plan hari ini harus yang dikerjakan apa, besok lusa dikerjakan apa. Harus ada manajemen diri. Oke, kalau tidak tahu cara buat manajemen diri, silakan hubungi kami. Nanti saya bantu untuk membuat manajemen diri. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu yang tidak berguna. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses bahagia teman-teman. Assalamualaikum.